Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Lima astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. وَعَلِّمْنَا مِنْ لَدُنْكَ عِلْمًا نَافِعًا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini masih dikaruniai Allah yang berupa kesehatan roh dan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan, yaitu keterangan dari penjelasan kalimat tauhid. Kalimat tauhid yaitu kalimat antara lain kalimat La ilaha illallah. Di dalam literatur yang lain, di dalam kitab syarah dari Safinah yang disebut dengan Kasifatus Saja, inna kalimata la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah isna asaro harfan, ada 12 huruf. Jadi kalau jenengan ngitung kalimat la ilaha illallah itu
jumlahnya 12 huruf. Wajibabiyah, wajib bagi orang yang meyakini Allah, bagi orang yang meyakini tidak ada yang maujud, yang hakiki di dunia ini, ada 12 kewajiban. 12 kewajiban itu sittatun dhahiratun wa sittatun badinatun. 6 masalah yang dohir dan 6 masalah yang batin. Jadi tidak benar ketika ada orang yang meyakini Allah tidak menjalankan sholat, tidak benar. Hanya ingat saja, hanya berdoa saja, itu adalah tidak benar. Mengapa demikian? Karena kalimat tauhid la ilaha illallah itu tadi ada 12 kewajiban. Sittatun dhahiratun wa sittatun badinatun. 6 masalah yang dohir dan 6 masalah yang batin. Masalah yang dohir, yang 6 itu yang pertama fatoharah. Sudah kita bahas. Sudah kita bahas masalah toharo itu, baik toharo secara batin maupun toharo secara dohir. Begitu juga yang nomor berikutnya, setelah kita melakukan toharo, yang nomor 2 wassalat, menjalankan sholat. Jadi sholat itu dimulai dengan melakukan satu pembersihan. Dimulai dengan at-taubatu min jami'il dzunub. Ketika sholat itu kita lakukan, tapi masih banyak melakukan dosa-dosa, baik itu dosa zahir maupun dosa batin, maka orang yang menjalankan sholat itu belum bisa mencapai hasil manfaat daripada sholat itu secara optimal. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Artinya apa? Artinya sholat semakin berkualitas sholat yang kita lakukan itu, maka semakin banyak manfaat daripada sholat. Adanya perubahan-perubahan yang asalnya tidak baik menjadi baik, yang asalnya malas ibadah menjadi semangat ibadah, yang asalnya sulit menerima maaf kepada orang lain, akhirnya mau menerima maaf. Itu yang sudah kita bahas, gitu. Yang pertama toharo sudah, sholat sudah. Kemudian yang nomor 3 zakat, gitu. Zakat. Zakat ini salah satu kewajiban bagi orang yang mempunyai harta yang cukup sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian berikutnya setelah zakat, wassaum, menjalankan puasa. Puasa kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan selama 1 tahun 1 bulan di bulan Ramadan. Kita menjalankan puasa dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk 11 bulan, untuk supaya mampu melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah siam secara global, secara singkat, bahwa puasa itu adalah pengendalian nafsu yang ada pada diri kita, nafsu amarah kita minit, kita atur, dan nafsul mutmainnah kita tumbuh kembangkan. Kemudian berikutnya kita menjalankan wal haji bagi orang yang mampu baik secara fisik maupun secara finansial. Kemudian yang terakhir wal jihad. Jihad itu
yaitu jihad yang besar, jihadun nafsi. Makanya Rasulullah Muhammad SAW ketika pulang dari perang, beliau bersabda, "Roja'na min jihadil azhar ila jihadil akbar." Kami kembali dari satu perang yang kecil, kata Rasulullah, menuju satu perang yang besar. Salah seorang sahabat bertanya, "Ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Nabi menjawab, jihad akbar adalah memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, jihad yang besar memerangi hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim." Saya tidak akan membiarkan nafsuku. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu, la'ammaratun bisu', menuju, memotivasi, mendorong seseorang untuk berperilaku tidak baik. Illa ma rahima rabbi, kecuali mendapat rahmat Allah. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Allah memberikan satu pengampunan yang sangat-sangat banyak sekali. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah 6 kewajiban bagi orang yang meyakini Allah. 6 kewajiban yang dohir, tidak boleh ditinggal. Yang pertama fattohara, nomor 2 sholat, zakat, puasa, pergi haji, yang terakhir jihad. Itu 6 masalah yang dohir. Sebelum kita melanjutkan masalah yang batin, amat batinatu, terlebih dahulu mungkin lebih kita musyawarah, mungkin ada yang ditanyakan penjelasan-penjelasan yang lalu atau penjelasan yang ini, atau ada yang perlu ditanyakan, silakan, monggo pakai Mas. Masalah dohir, ya silakan. Apa? Ya, terus? Ya. Masalah yang apa tadi? Ya dohir, ya. Ngerti tapi, ya. Nah, kalau mengerti tidak dilaksanakan, maka dosanya double. Ya, kalau tidak mengerti, lain lagi. Tapi ini adalah mengerti. Mengapa kok tidak dilaksanakan? Karena masih belum mampu mengkondisikan, mengatur nafsu yang ada di dalam dirinya. Makanya tadi dikatakan, nafsu itu setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun berada, selalu mendorong seseorang untuk berperilaku tidak baik. Ya, nafsu. Bagaimana cara untuk mengendalikan? Antara lain, tadi kan kita berbicara tentang puasa. Puasa dalam rangka untuk mengendalikan nafsu. 1 tahun, diambil 1 bulan, dalam rangka untuk 11 bulan. Tetapi ketika kita sudah melakukan puasa, masih sulit kita kendalikan nafsu yang ada dalam diri kita ini, kita imbangi dengan puasa Senin, Kamis. Kalau sudah puasa Senin, Kamis masih sulit juga, maka kita kendalikan dengan puasa Dawo. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Itu nafsu. Ya, monggo, silakan. Ya. Ya. Masih tetap berdosa. Kalau dia mampu. Udkhuluha, karena di dalam Al-Quran, masuklah di dalam Islam secara kafah. Udkhulu bis-silmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Maksudnya apa? Setelah kita sudah masuk Islam, harus komitmen. Ya menghindari maksiat lisan, juga menghindari maksiat mata, juga menghindari maksiat telinga,
juga menghindari maksiat tangan, juga menghindari maksiat kaki, pintu depan, pintu belakang. Makanya udhulu, masuklah di dalam Islam itu secara kafah. Nah, itu adalah konsekuensi bagi orang yang sudah masuk Islam. Monggo Pak Mirin, silakan. Ya. Ya. Ini berbicara tentang makrifat. Makrifat itu ada dua. Ada yang makrifat ammah dan ada yang makrifat khossah. Makrifat ammah itu mengerti aqaid 50. Sifat wajib bagi Allah berapa? 20. Sifat mustahil bagi Allah berapa? 20. Sifat jaiz bagi Allah berapa? 1. Sifat wajib bagi Rasul 4. Mustahil 4. Jaiz 1. Berarti 50. Aqaid 50. Itu adalah pengertian makrifat secara ammah. Tapi ada juga makrifat secara khossah. Ya, makrifat secara khossah itu terbukanya basyirah. Kita kan sering berbicara, ada basor, mata doir. Pada saat ini kita ngerti ini hujan. Kita melihat ada hujan. Tetapi mata basyirah ini patah batin. Ketika ada hujan, di balik hujan ini siapa yang menggerakkan? Berarti yang menggerakkan ini adalah Allah. Mata zahir ini adalah hujan, tetapi basyirah mata batin melihat bahwa hujan ini tidak terjadi sendirinya. Hujan ini adalah yang menggerakkan, yang menurunkan adalah Allah. Itu secara apa? Secara singkat. Tetapi yang dimaksud, jadi artinya apa? Artinya dia tahu Allah. Melihat malam Allah, melihat siang Allah, melihat dirinya sendiri Allah. Melihat dirinya sendiri Allah bagaimana? Kita bisa berdiri, kita bisa duduk, kita bisa mendengar, bisa melihat. Di balik itu siapa yang hakikatnya itu siapa? Yang telinga kita bisa mendengarkan itu siapa yang memberi kekuatan? Ketika kita berdiri butuh Allah. Mengapa butuh Allah? Ketika kita tidak bisa berdiri kalau tidak butuh Allah. Kita ke kamar belakang butuh Allah. Maksudnya butuh Allah gimana? Kita bisa kencing enak. Yang mengeluarkan, yang menggerakkan, yang menolong itu Allah. Merasa. Jadi kalau kita lihat dengan tauhid fi'li, ya, ada nilai kesadaran bahwa diri kita ini lemah. Ketika kita datang ke masjid, bisa berjalan Allah yang intinya ini Allah yang memberi kekuatan. Itu juga namanya makrifat. Dia mengerti bahwa dirinya lemah dan yang menggerakkan itu Allah. Kita bisa bicara, suara ini adalah yang menggerakkan Allah. Kita bisa melihat pandangan kita ini Allah yang memberikan satu, itu namanya makrifat. Makrifat itu mengerti bahwa apa yang terjadi itu adalah tidak terjadi secara sendiri, tapi ada yang menggerakkan. Nah, ketika itu terjadi apa yang dilakukan? At-tazkiyatun nafs. Membersihkan hati. Dengan apa? Tadi at-thaharah. At-thaharah itu membersihkan dohir, maksiat dohir. Kemudian maksiat batin. Setelah yang namanya taholli, kita keluarkan akhlak-akhlak madhmumah, kita masukkan tahalli, masukkan akhlak-akhlak mahmudah, sehingga tajalli. Apa tajalli itu? Seseorang itu bisa melakukan pendekatan kepada Allah, kalau tidak dengan ma'unah Allah tidak bisa. Itu
Antara lain makrifat. Makrifat itu mengenal Allah, bahwa diri kita ini tidak bisa apa-apa, tetapi diri kita ini adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang memberi, Allah yang menolong. Makanya kemarin kan kita berbicara minallah, minallah, ilallah, ma'allah, lillah. Ada 4 hal. Minallah, kita dari Allah. Innalillahi, kita dari Allah. Mulai dari sejak zaman azali, dimasukkan dalam rahim, kemudian sekarang di dunia. Itu Allah. Kemudian, ilallah, tujuan kita hidup di dunia ini untuk Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Ilallah, ilallah, minallah, ma'allah. Kenapa ma'allah? Kita bisa sholat, kita bisa bekerja, kita bisa mendengarkan atas dasar hidayah ma'unah dari Allah. Untuk kemudian untuk apa? Lillah, semuanya itu adalah untuk Allah. Makanya ketika kita membaca doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup matiku lillahi rabbil alamin. Sambut Pak Amirin. Ya, silakan. Ya. Itu bukan makrifat ya. Jadi artinya makrifat itu mengenal Allah. Kalau itu tadi adalah ujian-ujian. Bisa juga dari iblis. Bukan dari pancaran hatinya, bukan mukasafa, tapi bisa juga bisikan-bisikan dari iblis. Oh, itu loh Pak Amirin datang. Dia butuh ini, dia susah ini. Ada bisikan-bisikan. Orang yang mukasafa adalah orang yang bersih. Bersih dan memang dari Allah. Makanya ada yang namanya istilahnya itu ada yang apa? Masdudatul basyirah, ada yang namanya aidul basyirah, ada yang namanya hakul basyirah, ada yang namanya itu yang ada kaitannya dengan kebersihan hati. Nah, sehingga apa? Sehingga kita harus hati-hati. Makrifat itu tidak seperti itu. Ya, makrifat itu adalah orang yang mengenal Allah, orang yang tahu dirinya ini tidak bisa apa-apa, dia bisa berkata, dia bisa bekerja, itu adalah pertolongan dari Allah. Manusia tidak bisa apa-apa, hanya pertolongan Allah. Kalau model itu tadi adalah model kadang-kadang bisikan-bisikan dari jin atau dari mana gitu loh, Amirin. Ya, ada lagi, silakan. Gak boleh, gak boleh mengaku-ngaku itu gak boleh. Kabrakan sholat, nah itu berarti informasi dari gak jelas. Mengaku makrifat, gak sholat pisan, nah itu bahaya. Nah itu indikator ciri daripada orang yang mengaku-ngaku. Artinya ketika orang itu makrifat, dia tidak mengatakan makrifat. Orang yang makrifat, orang yang dekat kepada Allah mengaku dirinya tidak bisa apa-apa. Dia lemah, tidak bisa apa-apa. Hanya Allah yang tahu. Makanya dikatakan la man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Gitu? Siapa yang tahu dirinya, maka dia tahu Allah. Jadi istilahnya makrifat itu ada yang khosso, ada yang makrifat itu ammah. Kalau yang khosso terbukanya hijab. Yang terbukanya hijab. Ya toh? Kenapa kok terbukanya hijab? Karena kebersihan, kejernihan, keistiqomahan. Orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya toh? Dengan zikir secara
qalbi, Allah di dalam hati. Istiqomah mudawamah. Sedikit demi sedikit Allah akan membimbing kepada orang itu. Orang yang mengucapkan zikir itu tidak sembarang. Orang yang bisa mengucapkan zikir itu bukan sendirinya yang bisa itu. Karena pertolongan Allah. Kalau tidak pertolongan Allah, kita tidak bisa zikir. Karena Allah mengingat dia, dengan mengingat dia itu maka dia tersadar akhirnya bisa zikir. Makanya di dalam kitab Hikam itu, ketika Anda melakukan zikir, meskipun tidak hudur, lakukan terus daripada tidak zikir. Lama-lama bisa hudur, lama-lama bisa hadir. Maksudnya hudur itu dia lisannya zikir, hatinya zikir. Gitu? Meskipun lisannya zikir, hatinya nggak zikir terus. Sehingga apa? Sehingga lama-lama lisannya zikir, hatinya zikir. Lisan zikir, hati zikir, akhirnya hatinya jernih. Ketika hatinya jernih, maka terbukalah itu hijab dinding antara dia dengan Allah. Namun memahami itu. Ya, monggo. Ya, ilmu ya terus. Ya. Ya. Itu kan ikhtiar, berdoa. Doa itu sebenarnya kalau di dalam materi hikam itu ya toh, sesuai dengan takdir Allah. Kalau tidak sesuai dengan takdir Allah, tidak mungkin terjadi. Ya toh? Itu memohon, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang dialihkan. Ada yang nanti ketika dia ketemu Allah di akhirat. Dia niat memohon saja. Nah, memohon ini kan tergantung Allah. Ikhtiar tetapi sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dan ya terus nggak apa-apa kita memohon, kita berdoa memohon. Ya Allah, gini, ya tak? Karena ini gini, saya mau seperti ini, ya apa? Memang dianjurkan, udhuni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang dialihkan, dan ada yang satu saat nanti. Ya. Ya, sholat wajib. Terus? Ya. Ya. Membaca kabirah itu sunnah. Ya, yang wajib Fatihah. Yang wajib Fatihah dan niat. Ya, Allah, hatinya niat. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ketika membaca takbir, Allahu Akbar, hatinya meniat. Usolli fadhol maghribi salah mustaq ila akhirih. Ya toh? Kabiro sunnah, membaca surat sunnah. Yang wajib membaca Fatihah. Karena membaca Fatihah adalah dialog, komunikasi. Ada komunikasi antara hamba dengan Allah. Gak apa-apa. Kalau nggak baca kabiro, nggak apa-apa, sunnah itu. Ya. Ada apa toh? Nggak ada. Ini yang tengah, silakan. Yang keras. Apa? Semua agak maju sedikit. Nah, ya, ya, ya. Jadi, ya terus hidayah itu harus direspon. Manusia itu mulai sejak zaman azali
Ya, sudah mengakui adanya Allah. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini sebagai Tuhanmu secara rohani ketika itu? Qalu bala syahid. Saya yakin, saya mempercayai Engkau ya Allah. Itu pada waktu kita berjanji di alam ruh, masuk di alam rahim. Kemudian dikasih akal. Ya, dikasih akal, dikasih pikiran dan sebagainya. Ya, sehingga apa? Sehingga akal, pikiran, hati dan sebagainya itu istilahnya itu merupakan hidayah. Sehingga ketika dia memfungsikan, kalau dalam istilah sekarang itu IQ, intelligence quotient, kecerdasan akal, SQ spiritual quotient, terus emotional quotient, intelligence quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Artinya kecerdasan akal, kemudian iman dan nafsu itu diberi. Ini termasuk hidayah yang langsung diberikan oleh Allah. Sehingga ketika seseorang itu menggerakkan 3 aspek ini, intelijensinya digerakkan, emosionalnya diminit, dan spiritualnya digerakkan, pasti manusia itu beriman. Sehingga harus ada usaha ikhtiar. Ya toh? Bagi orang yang tidak, istilah kok masih ada orang yang tidak sholat, masih ada orang yang males-malesan karena tidak mampu menghadapi nafsu yang ada dalam dirinya. Wa alhamaha fujuraha. Diri manusia ada 2. Dileboni api, dileboni elek. Dalam rangka apa? Dalam rangka menguji. Misalnya sampean, nanti saya sholat jamaah di Masjid Baitur Rahim. Saya ikut enggak, itu enggak. Nah, ini terjadi dialog antara nafsu amarah dengan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ingin ke masjid. Nafsu amarah enggak usah ke masjid sampean. Nah, sehingga terjadi dialog. Setelah terjadi dialog, keputusannya ke masjid. Berarti menang. Itu namanya jihad. Jihadul akbar, jihadul nafsi. Ada 2. Ya, ada di dalam diri seorang ini kanan dan kiri. Nafsu amarah atau nafsu fujur dan nilai-nilai takwa dimasukkan dalam diri manusia, diuji supaya manusia itu membiasakan yang baik-baik. Di samping itu ada iblisnya, di samping itu ada manusianya dan jinnya. Jadi memang manusia ini ujiannya ada nafsu, musuh dalam selimut, di luarnya ada iblis, kerjasama, kemudian di luarnya lagi ada manusia dan jin, 3-nya lagi ada lingkungan dan situasi. Sehingga ketika manusia ini betul-betul iman, maka Allah lah yang akan memberikan satu hidayah, Allah yang memberikan satu petunjuk, Allah yang memberikan satu hidayah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak mungkin bisa terjadi. Memang manusia harus bergerak, harus belajar, harus ngaji, harus ikhtiar dalam rangka untuk supaya dekat dengan Allah. Makanya cari ilmu itu wajib. Sampai kapan? Sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Keluar dari perut ibu sampai meninggal. Kenapa? Karena ilmu penting. Karena ilmu penting. Oh, ini ada hujan. Oh, ini malam hari. Oh, ini siang hari. Itu semuanya ayat-ayat Allah yang harus kita baca. Al-Quran, ayat kauliyah. Apa yang kita lihat ini? Ayat kauniyah. Harus kita baca. Dalam rangka mengantarkan diri kita dekat kepada Allah. Ya, paham? Ngerti? Ya, monggo. Ya. Ila liya'budu. Terus? Ya. Terus? Ya.
Hmm. Jadi memang tadi kan sudah saya katakan, manusia hidup ini adalah ujian. Diuji. Diuji apa? Diuji mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik adalah dia itu mampu mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang beribadah, kalau tidak dengan makna Allah tidak bisa. Artinya apa? Artinya dia sadar bahwa dirinya tidak bisa apa-apa sehingga minta pertolongan kepada Allah. Kalau tidak minta pertolongan kepada Allah tidak bisa. Ya, makanya manusia dalam rangka untuk mewujudkan alastu birabbikum qalu bala syahidna, diuji dengan nafsu amarah, diuji dengan iblis, diuji dengan jin, diuji dengan manusia, diuji dengan lingkungan yang ada. Memang dunia ini tempat ujian, tempat menghadapi berbagai macam permasalahan. Tapi Allah sudah melengkapi alat-alat untuk menggapai kesuksesan. 3 tadi. Intelligence quotient, spiritual quotient, dan emotional quotient. Kecerdasan akal, kemudian dikasih nafsu, kemudian dikasih nilai-nilai keimanan. Imannya sudah diberi sebelum lahir. Allah itu kasih sayang. Allah itu sangat kasih sayang yang luar biasa. Melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Yo dikasih hidup, dikasih nafas, dikasih kenikmatan, dikasih apapun dari Allah. Meskipun tidak sholat ya ditunggu, dia maksiat ditunggu, dia melakukan apapun ditunggu sampai dia sadar. Makanya Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia tanpa memandang ini kafir, ini Islam, ini mau sholat dan tidak sholat, semuanya dikasih kenikmatan. Tetapi ketika kembali di akhirat nanti, kecuali orang-orang yang beriman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu umum, am, Ar-Rahim al-khas. Di akhirat khusus orang beriman. Ya, terus. Ya. Ya, gak selalu lengkap ya, bolong-bolong ya terus. Ya. Ya, enggak ya. 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 Iya. Ya. Masih proses. Ada nilai-nilai bagi jenengan memberi informasi dapat pahala. Terus diingatkan. Itu masih. Ya masih minta sama Allah yang memberi daya Allah, tapi kita ikhtiar kita kasih nasihat. Sehingga istilahnya jenengan dapat pahala terus dalam rangka memberikan satu nasihat kepada anaknya. Lama-kelamaan insya Allah Allah memberikan satu hidayah. Ya, sampun gitu. Derek. Ayo, silakan. Ya. Ya. Antara lain yang harus dilakukan itu zikir secara mudawamah. Zikir qalbi, hatinya diisi Allah, 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 Allah. Di mana saja. Mau tidur, sampai tidur, bangun tidur, di mana saja hatinya diisi Allah, Allah, Allah. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika sudah hati ini diisi Allah, Allah akan terbiasa. Itu akan terbiasa. Kalau sudah akan terbiasa,
maka Allah akan memberikan satu petunjuk dan hidayah. Yang namanya warid itu namanya nur yang diberikan oleh Allah di dalam hati seseorang sehingga dia makrifat, mengerti dan mengenal Allah. Warid, nur, cahaya yang dimasukkan di dalam hati manusia yang dikehendaki, cahaya makrifat, cahaya mengenal Allah, cahaya mukasyafah. Yang penting terus menerus kita melakukan zikir secara hati. Pernah Pak Toh? Zikir dalam hati pernah? Belum. Oh, banyak pengaruhnya. Ya. Ya. Oke. Dilatih terus Pak Toh ya. Dilatih zikirnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.